Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Ustadz Hajar di sini dalam pembelajaran PJOK dalam materi senam lantai. Nah, dalam kegiatan pembelajaran senam lantai ini, alhamdulillah setiap tahunnya pembelajaran ini selalu kita praktekkan, baik secara teori ataupun praktek. Nah, kebetulan karena di masa pandemi secara online, jadi untuk kegiatan prakteknya nanti Ustadz akan coba membuatkan contoh dan anak-anak juga akan mempraktekannya di rumah, gitu ya. Jadi untuk senam lantai ini adalah bertujuannya sama dengan kegiatan senam biasa, yaitu melenturkan otot-otot yang ada di tubuh, ya. Nggak hanya otot, jadi keseimbangan dan ketahanan tubuh dan kelenturan pastinya akan meningkat. Oke. Sebelumnya apa sih senam lantai itu? Dan sejarah masuk di Indonesianya bagaimana? Apa anak sudah tahu? Senam lantai adalah sebuah gerakan olahraga senam yang gerakannya dan bentuk latihannya dilakukan di lantai sesuai dengan namanya. Nah, senam lantai ini juga merupakan salah satu olahraga senam yang cukup populer di dunia. Juga bisa dilakukan untuk semua kalangan, baik anak-anak ataupun dewasa, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, sesuai namanya, senam lantai ini dilakukan di lantai dengan menggunakan alas. Biasanya yang standarisasinya adalah matras. Matras untuk senam lantai. Sekarang bagaimana sih sejarahnya kok bisa senam lantai itu bisa masuk ke Indonesia? Jadi sedikit kita flashback di tahun 1912 di masa penjajahan Belanda, senam lantai ini sudah mulai dipopulerkan, dibarengkannya dengan penetapan pendidikan kebugaran jasmani untuk mata pembelajaran olahraga. Jadi diwajibkannya pendidikan kebugaran jasmani ini di semua pendidikan olahraga di bidang formal sekolah, jadi diwajibkan. Nah, pada tahun 1916 olahraga senam lantai khas Jerman ini diganti dengan olahraga khas senam lantainya Swedia yang menekankan pada manfaat gerakan senam. Nah, siapa ini yang mengganti dan siapa pelopornya? Yaitu seorang perwira angkatan laut dari kerajaan Belanda bernama Dr. H.F. Minkema. Nah, pada tahun 1918 senam lantai sudah masuk ke berbagai wilayah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian setelah cukup populer di Indonesia pada tahun 14 Juli 1963 Indonesia membuat asosiasi Persani, yaitu Persatuan Senam Indonesia, untuk menaungi cabang olahraga senam. Nah, selanjutnya pada tahun 1964 Indonesia sudah mulai ikut perlombaan cabang olahraga senam lantai tingkat internasional yang bernama Ganevo 1. Nah, setelah itu apa saja gerakan yang ada di senam lantai? Ya, seperti yang Ustadz jelaskan di tahun-tahun yang lalu di kelas 4, 5. Jadi senam lantai ini ada beberapa banyak gerakan. Tetapi untuk tingkat sekolah dasar itu hanya 4 saja yang mungkin bisa kita praktekkan, ya. Jadi yang pertama adalah guling depan, ya, guling belakang, kemudian ada lompat harimau, ada lenting tangan, merodah, dan lain-lain. Nah, untuk tingkat sekolah dasar nanti kita akan coba belajar gerakan roll depan, roll belakang, dan merodah. Nantinya ada tambah satuan lagi yaitu lompat harimau. Nah, nanti akan Ustadz contohkan gerakannya. Nah, setelah itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan gerakan senam lantai ini, ya. Jadi yang pertama memang kita harus benar-benar menyiapkan alatnya, terutama matras, ya, matras untuk senam lantai.
letakkan atras itu di tempat yang datar, ya. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu, ya. Setelah itu baru kita mencoba gerakan-gerakan yang paling dasar dulu. Jadi agar kita beradaptasi dulu. Nah, tidak ada rasa ketakutan ketika melakukan gerakan senam lantai. Dan selanjutnya tetap ada pengawasan dari guru atau orang tua ketika melakukan gerakan senam lantai. Jadi intinya senam lantai ini adalah senam yang dilakukan di lantai, bukan senam aerobik ataupun SKJ, tetapi senam yang berbeda dari senam yang lainnya karena dilakukan di lantai dan gerakannya pun berbeda dari senam yang lain, ya. Dan senam lantai ini kalau kita bisa mentaati dan memahami apa gerakan dari senam itu, insya Allah tidak akan berbahaya. Nah, setelah ini akan Ustadz contohkan beberapa gerakan dari senam lantai. Iya, ini setelah ini Ustadz akan coba mencontohkan beberapa gerakan dari senam lantai. Tentunya gerakan-gerakan ini yang Ustadz contohkan adalah gerakan dasar. Jadi tidak terlalu sulit untuk dipraktekkan di rumah. Ya. Yang pertama, ya kita harus memperhatikan beberapa hal yang Ustadz sampaikan tadi. Salah satunya adalah menyiapkan alas, yaitu matras, ya. Yang kedua, diusahakan alas kaki bisa dilepas. Selain untuk rileks, juga nanti ketika kita melakukan senam lantai tidak terhalang oleh alas kaki, baik sepatu ataupun sandal-sandal outdoor, ya. Jadi matras sudah siap. Jadi yang pertama gerakan yang akan Ustadz contohkan adalah roll depan atau handstand. Nah, roll depan ini gerakan paling awal sendiri dan paling mudah. Intinya ketika kita mempraktekannya, gerakannya benar dari kepala sampai kaki benar, itu nggak akan sakit walaupun dilakukan di lantai, ya. Intinya satu, ketika melakukan gerakan handstand atau roll depan ini, perkenaan di lantai bukan kepalanya, bukan belakang kepala, tetapi belakang punggung atau di bawah leher ini. Jadi lokasinya di sini. Nah, agar tidak sakit. Tetapi kalau kena kepalanya yang kena lantai pasti sakit. Nah, contohnya adalah, ya, bisa diperhatikan ketika mulai harap melakukan kode siap. Ya, angkat kedua lengan. Kemudian persiapan tangan difokuskan dan pandangan ke bawah, ya. Kemudian langsung kita melakukan roll depan dengan belakang punggung yang mengenai pengenaan lantai, ya. Contohnya seperti ini. Ya. Sekali lagi, ya. Yang kena ingat bukan kepalanya atau belakang kepala, ya, tetapi punggung, ya. Ya. Ah, gini. Ya. Jadi yang kena diingat-ingat sekali lagi, yang kena bukan kepala tetapi belakang punggung. Ini contoh yang salah. Coba kita lihat. Misalkan seperti ini. Ya. Misalkan seperti ini. Nah, nantinya karena perkenaan kepala yang kena itu pasti nanti akan sakit. Nah, tetapi kalau punggungnya yang mengenai lantai tidak akan sakit walaupun tanpa matras. Ya, sekali lagi, ya, persiapan, ya. Oke, gerakan satu yaitu roll depan atau handstand. Nah, gerakan kedua yaitu roll belakang atau back handstand, ya. Sama, ya, pengenaannya bukan ada di kepala tetapi di belakang ataupun di punggung, ya. Hadapnya membelakangi matras, kemudian tanda siap, ya, ya, posisi siap, kemudian bisa dilakukan
seperti ini ya, sebagai bentuk persiapan ataupun langsung ya. Jadi bisa diperhatikan. Ya. Jadi perkenaannya tetap di punggung ya. Sekali lagi. Oke. Jadi badan kita diusahakan ketika sudah melakukan persiapan langsung digulingkan ke belakang. Nah, ingat tetapi tidak usah dipaksa apabila memang kita tidak sampai langsung ke guling ke belakang ataupun nanti jatuhnya miring, itu nggak masalah. Itu masih dalam tahap belajar ya. Sekali lagi Ustadz contohkan. Ya. Gerakan kedua yaitu roll belakang ataupun back handstand. Nah, gerakan ketiga yaitu meroda. Nah, meroda ini kita lakukan sambil berdiri dan jatuhnya pun nanti juga kita harus tetap berdiri. Ya, contohnya ya, tetap menghadap ke matras, siap ya. Nah, hadapnya tetap ke matras ya. Jadi hadapnya seperti ini ya. Sekali lagi ya, tanda siap. Oke. Coba sekali lagi. Ya. Ya, itu gerakan ketiga yaitu meroda. Nah, terakhir yang Ustadz mau contohkan dari gerakan dasar ini adalah lompat harimau. Ya, tetapi karena keterbatasan lokasi jadi Ustadz tidak bisa dari jarak jauh. Karena memang kalau lompat harimau ini ancang-ancangnya atau persiapannya kita harus benar-benar sprint dulu. Sprint dengan lari kencang dulu dengan jarak agak jauh. Tetapi karena terbatas, nggak apa-apa Ustadz dari sini saja. Jadi kalau lompat harimau ini sama dengan roll depan atau handstand, tetapi nanti kita dari lari langsung guling ke depan. Jadi contohnya seperti ini. Sekali lagi, sama dengan handstand, sepertinya memang sama dengan handstand, cuma kalau di lapangan kita harus melakukannya dengan ancang-ancang dan lokasi agak jauh agar kita bisa melakukan sprint ya. Jadi sekali lagi ya, itu gerakan keempat lompat harimau dan 4 gerakan dasar dari senam lantai. Nah, setelah ini anak-anak bisa mencoba mempraktekkannya di rumah ya. Dan jangan lupa di video dan dikirimkan ke Ustadz di WA Ustadz di bawah ini. Ya, tugasnya apa? Ya, cukup 2 gerakan saja. Jadi bukan 4 ya, cukup video 2 gerakan saja. Anak-anak bisa memilih antara handstand, back handstand, meroda ataupun lompat harimau. Ya, misalkan Ustadz saya lebih suka ke handstand sama back handstand atau roll depan atau roll belakang, nggak apa-apa. Atau Ustadz saya roll belakangnya susah, saya meroda saja, itu juga nggak apa-apa. Ya, jadi ada 4 pilihan yaitu roll depan atau handstand, roll belakang atau back handstand, meroda dan lompat harimau. Nah, dan jangan lupa di video dan dikirimkan ke Ustadz. Ya, kemudian jangan lupa, sebelum melakukannya, disiapkan matras dan pemanasan dulu. Ustadz, apakah boleh kalau memakai kasur? Sangat boleh. Ya, sangat boleh. Apabila punya kasur yang bisa digunakan untuk alas, di rumah boleh memakai kasur. Ya, tetapi kalau nggak ada bisa memakai matras senam lantai. Jadi matrasnya agak tebal ya. Jadi bukan matras yang tipis, jadi matrasnya agak tebal. Oke. Cukup sekian dari Ustadz ya. Nah, mari kita tetap istiqomah melakukan olahraga dan bergaya hidup sehat dengan
makan makanan yang gizi seimbang agar kita terhindar dari virus-virus yang berbahaya ya. Jadi sampai sini aja dari Ustadz, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.